Dan apakah mid laner utility yang bisa mereka mainkan? Wow. Valentina, mereka juga pengen CC juga. Wah, kalau misalkan ngambilnya Fury of the Phoenix, ini lama banget loh ultimate-nya. Yes. Iya. Dan kalau bisa kita lihat dari draft kali ini, bagaimana menurut Profesor KB? Aku jujur lebih ngerasa Dewa bakal menang dari segi poke damage-nya. Oke. Karena mereka punya Hellcurt, punya Cetian. Ini dua hero yang sangat powerful sekali di early game dan laning phase-nya juga bakal bisa dikendalikan. Kalau buat RRQ, main pick off aja sih, karena ya udah dinamis banget, cuma minimnya di damage. Betul, damage-nya butuh waktu segini sampai nanti bisa join ke area 1-1. Dan jelas untuk 2-4 menit awal mereka akan cukup kesulitan. Untungnya dengan Fredrin di area jungle, apakah ini akan cukup untuk mempertahankan objektif turtle pertama? Apakah RRQ akan mendapatkan kesempatan mereka untuk ke babak playoff atau Dewa makin mengubur mimpi RRQ si Soepel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Iya, dan ini dia untuk game yang pertama. Kita akan kembali lagi melihat nih, seperti yang tadi sempat kita bahas juga, di manakah setup turtle early yang biasanya bagus banget dibawakan oleh RRQ, dan apakah dengan pilihan-pilihan ini bisa jadi keuntungan buat mereka. Apalagi melihat adanya Okta versus Rins yang selalu kita nantikan juga ya untuk melihat agresivitas di early yang akhirnya bisa dipegang sama Rins terlebih dahulu, Bro. Lihat, dimana Kin emang di early seperti ini akan bisa bounce back dengan cepat. Tapi satu, mungkin yang aku lihat ya, ketika dia lagi head to head dengan kondisi dari Alice, pastikan nggak ada minion di sekitarnya terlebih dahulu untuk minion dirinya. Kenapa? Karena Alicia akan bisa balik bounce back lifesteal-nya cepat. Tapi kalau nggak ada, Alicia akan struggle di situ. Iya, akan benar-benar kuat banget dan sustain sih. Tapi ditambah lagi dengan adanya banyaknya talent fighter ya yang dibawakan sama Kin, ngebuat dia akan sustain lebih mudah. Poking yang cukup enough lah untuk saya melihat adanya one-one setengah darah seperti itu. Karena nanti kan kita bisa lihat rotasi akan terjadi kembali untuk kedua tiga kalinya. Dan itu akan sangat menyulitkan tuh ya Profesor. Udah dibikin repot ya. Nah landingnya juga bakal berat sekali untuk one-one. Iya mau nggak mau. Dengan adanya lampu-lampu juga, nanti lampu-lampunya bawa punya damage yang masif. Udah punya warrior boots. Jadi bakal nahan banget untuk basic attack dari one-one. Ya, aku juga khawatir sini early game untuk turtle pertama kan jadi seperti apa ya ngelihat adanya lampu-lampu dan juga hadirnya Alice. Tapi sekarang udah mulai sedikit terpukul, Rins. Oke, kalau ngomongin Kara Rins, dia enak banget, dia punya poking terhadap sosok dari Okta. Cuma Rins ini agak cukup gelisah. Dia kalau mau dive in ke dalam, damage-nya masih belum cukup juga. Dan sedangkan di arah bottom lane, Toy mau nggak mau cuma bisa merasakan freeze lane yang dilakukan sama Maybe. Dan kondisi kali ini yang sangat diuntungkan adalah gimana para pasukan dari tim RRQ. Mereka bisa untuk mendapatkan kill dan ini akan menjadi poin kill yang sangat mahal. Lihat Rins, Fear of the Phoenix dan Maciman yang mantap dari satu seorang Idong. Dibalaskan kembali dan ternyata dibalaskan dengan damage yang sangat kuat tanpa follow yang damage. Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas kita tapi out of nowhere. Di arah bottom lane Toy berhasil mendapatkan satu hukuman yang sangat keras dari Dewa. Wow, ini keuntungannya cukup banyak. Bahkan sekarang Purple Buff juga harusnya bisa di-secure lagi. Dapat Dipegang Masih. ya sama Ray. Masih dapat retribution-nya ya, karena tadi udah sempat kita lihat ada sebuah engage dari Turtle. Dan semua pembukaan itu targetnya adalah Kin. Karena Kin kalau misalkan dia pakai Storm of Ruin-nya di tengah-tengah area Turtle itu bakal ngerugin RRQ. Jadi emang sengaja dijauhin dari area Turtle. Ya, dan ini dia untuk talent prediction by Gopi. Angka yang cukup berbeda dari Ranger Mas dan juga Realize nih. Ya, kita bakal melihat apakah kali ini mereka akan coba maksimal. Tapi nggak ada caster yang sama lagi karena ketika caster satu suara itu namanya kutukan udah aktif nanti. Iya, udah aktif dari kemarin. Dan sekarang kembali lagi Gak cuma itu ya. melihat di atas. Solo kill Israel ke Tyrant. Hey. Dan di depan sana kesulitan sekali Kin untuk bisa menghadapi sosok dari seorang Tyrant. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil mendapatkan keuntungan. Karena EXP lainnya punya nafas, ini menjadi sebuah kesempatan untuk Idok bisa merotasi ke yang lainnya. Iya, ini benar-benar mengerikan sih untuk dari segi XP lane-nya. Bisa dibilang RRQ akhirnya bisa punya space lah ya. Dan menutup early potential dari Dewa United sejauh ini. Tapi apa yang harus dilakukan oleh RRQ sekarang, Prof? Terutama untuk seorang Toy nih. Wah ini tuh emang cuma bisa farming sih. Karena balik lagi ya, hero yang dibawakannya emang benar-benar scale up to late game. Benar-benar didesain untuk bermain di menit 9 ke atas. Sementara ini benar-benar harus dijagain malah Kinnya nih. Karena Kinnya
kayak sengaja dibikin setengah darah biar dia nggak bisa join team fight nanti di area turtle. Karena sekali yakin join di area turtle ini bakal ngerepotin banget buat Ransik yang dimana nanti dia bakal terganggu dengan efek immobilize-nya. Profesor, kalau aku lihat sih emang nggak masalah sih sebenarnya menuju ke arah sosok dari Coach Carlton. Tapi agak lebih wise kayaknya dalam kondisi seperti ini mungkin dominance lebih oke. Terlebih dahulu biarkan dia mainkan power defensif terhadap Dairon. Dia sustain dulu terhadap Dairon. Dibandingkan dia harus pakai damage-nya. Dreadnought mungkin ya? Dreadnought boleh, kalau dia mau main ke arah nanti Breath Force boleh. Kalau gue sih lebih suka dibandingkan ke arah Coach Carlton, way better kayak dominance dulu. Dia survive dulu aja di sini. Oke, tapi ternyata lebih memilih karakter Helm ternyata ya. Dan ini bakal jadi berat juga ya di area turtle karena udah mulai dipegang. Oke, lihat dari Kid. Bakal coba untuk menutup jalan di sana. Tidak menuju ke arah pelakan tebakan berpasukan dari tim RRQ. Berhasil mendapatkan Raid pilihan. Mancing yang mantap, Kid. Di take down double kill. Didapatkan oleh perpasukan dari tim RRQ dan Dewa kali ini sepertinya kesulitan untuk bisa melepaskan Turtle. Mereka masih coba untuk melakukan kontes. Tapi Versik memegang Retribution. Ini dari keuntungan dan banget shutdown. Finally terjadi. Sedikit terlambat untuk bisa menyelamatkan Dairon dengan adanya Turtle Shield. Tapi this is the best thing yang bisa dilakukan oleh RRQ. Ya, dan ini jadi keuntungan sih sebenarnya. Cuma kita bakal lihat juga karena di area bottom lane pun untuk outer turret ternyata masih bisa dilakukan defensif. Cuman ini juga akan ngebuat dari Toy-nya lumayan bisa bebas dengan satu kali saja terpick off. Masih ada harapan apalagi nanti kalau misalnya udah bisa melakukan rotasi bersama Idok, Prof. Ini dia nih, mengimbangi early game dengan membawakan tank jungle. Redrin, dia mau gak mau akan mempermudah juga bagaimana cara mereka untuk bisa farm, berbagi gold dan EXP. Ketika Toy-nya juga bakal kena bully terus di early game. Apalagi dengan kehadiran dari Hellcurt. Sekarang udah mulai di screening terus nih, biar Hellcurt-nya tidak mendapatkan vision dengan bebas. Jujur agak sulit ya untuk Mueza bisa bermain dengan bebas di game pertama ini. Agak tershutdown juga potensialnya kecuali mungkin tadi pas perebutan objektif turtle karena ada Dark Pulse yang akhirnya bisa dimainkan. Nah sisanya kita ngelihat rotasi dari RRQ yang juga lumayan berani dari tadi gangguin ke area purple buff bahkan berapa kali kalau. Oke, justru aku ngeliatnya maybe nih agak sedikit kesulitan. Dan lihat di depan sana, sosok dari Dairon benar-benar full dominate banget dia terhadap Kin. Nggak kasih jalan untuk pulang sama sekali. Kin bahkan dia sampai mencoba untuk peruntungan dengan rotasi team fight 5-nya ketimbang dia harus coba head to head dengan Dairon. Dan Dairon juga udah pegang 3 poin eliminasi ya. Ini jadi cukup membuktikan seberapa powerfulnya juga. Dan ya sedikit rotasi yang mungkin akan coba untuk dicari dulu nih ya. Apakah akan ada target? Karena auto threat di area top lane ini akan jadi target selanjutnya dari Arceus harusnya. Dan Rins. Oke, tapi kali ini kita lihat ada informasi Dark Nightfall. Datang Rins! What are you doing? Dive in terlalu jauh, berhasil mendapatkan satu poin kill depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan Rins kembali. Informasi vision yang tidak jelas. Kali ini nampaknya membuat Tamaji mantap! Hidup! Membalaskan dengan harga yang sangat mahal. Membalaskan jungle mereka ketika Turtle muncul. Matching Mania mantap! Wah itu mahal banget sih sang jungler dalam kondisi turtle akan muncul. Jadi tumbangnya Rins bisa langsung dia bayarkan secara lunas juga. Bahkan Versik udah langsung ready di area turtle buat sekarang, Prof. Wah ini dia nih, trade yang akhirnya didapatkan dengan untung sekali untuk RRQ. 2000 gold lead akan terus bergulir terutama bagi Toy. Walaupun tadi di early game sempat tumbang, tapi buat sekarang Toy-nya bisa join team fight. Waduh. Ini area orange yang udah mulai diinvasi juga ya. Jadi semakin dalam buat RRQ bisa memberikan gangguan. Bahkan bahayanya berarti buat Mueza. Jadinya nggak bisa aktif untuk memberikan surprise effect. Ya, itu dia tuh. Dia Karena nggak bisa- penguasaan mapnya jadi tertutup kan? Dia nggak bisa surprise attack Profesor, tapi dia kan bisa lakuin split push kali ini apa yang dilakukan Meza. Ini cukup mengganggu, kenapa? Ngomongin RRQ, mereka nggak bisa pecah. Maupun pecah maksimal banget itu udah 3-2. Karena kalau ngomongin ke arah RRQ kalau misalnya 2-2-1 ini nggak bakal bisa survive, nggak ada damage. Wah, bakal gampang banget buat ke pick off ya, karena ada dua hero yang open vision loh, jangan lupa dari Dewa. Ratchet dan juga ada Yi Xunshin. Ini dua-duanya bakal ngerepotin banget. Fury of the Phoenix open map, ngasih efek stun. Dan kita tahu juga dengan ada Mountain Shocker, tiba-tiba nanti ada Turtle Ship, ditabrak pakai kapalnya dan itu bakal jadi kacau balau kalau misalkan nggak punya escape tools. Informasi telah didapatkan kali ini. Satu, Mountain Shocker ini membuka vision, tandanya sosok dari Meza akan bisa sangat damai untuk dalam mendorong. Kalau misalnya Mountain Shocker dibuka, itu Mueza kita lihat di sini. Informasinya dia bisa dorong. Kalau mereka nggak mau dorong, oh ya udah. Berarti mereka nggak bakal buka vision dulu. Nah ini dia nih, Vision versus Vision nih, karena Rins juga punya Fury of the Phoenix.
yang bakal imbang lah minimal ya. Sama-sama punya open vision. Dan bisa combo juga sebenarnya kalau misalkan ada dalam jarak yang begitu dekat dengan Idok bakal kena Iron Hawk. Ya, ultimate yang cukup mahal sih untuk memaksimalkan supaya Idok bisa ngedapetin satu instant eliminations. Karena Iron Hawk pelarihan ditambah sekarang tuh yang udah aktif juga bisa ikut ke area teamfight. Oke, akan Vision. menjadi keuntungan Vision. besar buat mereka. Ada Vision terlihat dengan sangat jelas kali ini. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka sepertinya lebih fokus untuk melakukan steal terhadap satu orange buff yang dimiliki dari seorang Ray. Walaupun informasi yang telah didapatkan adalah mereka tidak memiliki retribution dari Versik. Tapi untuk nge-buying time 20-30 detik ini masih oke untuk RRQ bisa nge-buying time. Ya oke banget sih, apalagi kan sekarang dengan Lord yang udah mulai hadir ya. Jadi akan ngebuat Ray harus berpikir ulang apakah akan ada kontes yang mau dilakukan atau ini bakal coba untuk ditukar. Tapi yang dipertanyakan juga pertukaran dengan apa yang akan worth it. Apalagi maybe udah siap di bagian depan. Dibalaskan kembali depan sana Ray. Monte Choco telah di-pop up membuat perpasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan sedikit release dulu. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Udah banget, top of the rain! Wabak kamu coba bersama Nocta. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka berada dengan Jesus. Captain Time speaking ready to take off. Berasal dengan crossbow off tanknya. Tapi nampaknya Riz Sakaratul Maut. Mundur ke arah belakang dan sebuah jawaban. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka kali ini Sakaratul Maut. Mereka berhasil mendelay. Mereka berhasil menurunkan daya power Dewa ketika mereka mencoba untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama. Ya, Reset yang berhasil dilakukan akhirnya tanpa hadirnya Maybe dan tanpa hadirnya Idok untuk Lord kali ini. Tapi ya, dengan hadirnya Flying Cloud juga untuk secara mapping, kita masih akan melihat Kid mau mencoba untuk mendekat kan? Oke, jujur tadi inisiat yang bagus banget sih, tapi sayang sekali retribution di tangan dari Versik. Karena Dewa, inisiatnya itu bagus banget Profesor. Dia memang kehilangan Maybe, tapi itu 1 poin kill kehilangan di saat mereka lagi under seperti ini itu udah cukup oke menurut gua. Ya, seenggaknya trade lah ya, daripada pulang cuma tumbang dan tanpa membawa apapun sebagai oleh-oleh. Sementara Kin dia punya Oracle. Sebenarnya dari tadi ya kombonya lumayan dinamis loh untuk Dewa. Ada Fury of the Phoenix, gabungin sama Thorn of Ruin. Ya semakin late game berjalan, RRQ nggak boleh main lama-lama artinya. Walaupun punya Toy, tapi Toy juga bisa tiba-tiba di instan loh. Iya, setuju. Dan bahkan bisa seperempat tiba-tiba loh Profesor. Iya ada Hellcurt di belakangnya, jangan lupa. Iya. Makanya ini nggak boleh dibawa terlalu lama gamenya. Nggak boleh terlalu tergesa-gesa juga untuk masuk ke high ground. Karena high groundnya bakal jadi mematikan banget. Tim dari Okta sekarang udah punya Wishing Lantern. Versik bisa ngebadanin tapi nggak selama yang sebelumnya. Ya, dan mereka udah mulai makin dalam lagi ya. Dengan Lord yang bisa didorong, ngebuat inner turret di area mid lane juga akan langsung ikut hilang. Bahkan Versik langsung ngasih pressure juga di bagian depan yang menyebabkan volley defense akan langsung bisa dipecahkan. Wah tapi itu lihat deh, salah satu manuver yang bagus banget supaya minimal Lordnya itu nggak terbang ke depan. Karena kan memang Lord terbang ke arah turret walaupun dia habis itu langsung selesai kan. Iya. Tapi kan darahnya tetap berkurang Profesor. Tadi dibikin sampai ke kiri dulu supaya turretnya benar-benar full edge bar-nya. Ya, masih dalam keadaan yang aman lah ya. Ini dimanuverin dulu. Paksa digerakkan ke area bagian bottom lane. Sehingga turretnya masih bisa selamatkan. Dan bagian top lane seperti yang dihancurkan juga sama RRQ sehingga Dewa akan mendapatkan sentry di atas. Tapi Iya. kalau Dewa inisiatnya seperti kayak tadi lagi Nevin. Tapi deliver damage-nya ini lebih terukur. Maksudnya targetingnya tepat. Yep. Gue bisa bilang Dewa bisa menang teamfight. Iya, setuju sih. Persis kayak tadi aja. Apalagi Moisa juga udah ada penetrasi kan, sekarang tadi ada Bella Victor yang udah langsung di-secure. Jadi untuk hero-hero yang lumayan tanky pun harusnya udah mulai bisa dikikis perlahan. Tinggal ya menciptakan momentum seperti tadi lagi aja dan jangan sampai ada yang ke-pick off duluan oleh seorang Idok. Karena kita tahu juga bahaya dari Franco Idok, apalagi dalam momen-momen ketika mereka udah bisa ngedorong wave minions nanti. Dan ya yang jadi masalah juga ya ini Ray yang udah langsung tertinggal dengan banyaknya purple buff yang diinvasi Prof. Udah pasti ya ini nggak bakal dikasih farm. Di freeze juga dari laningnya. Kalau di bagian top lane sengaja di open. Biar nanti RRQ tinggal bisa nge-follow up Idoknya. Karena Idok lumayan menguasai di bagian area jungle top lane-nya Dewa. Immortality. Biar nggak bisa di burst juga. Nggak bisa di cancellation juga. Terlalu banyak sepertinya. Hal yang membuat Dewa kesulitan Iya. untuk melakukan sebuah engage team fight. Bahkan kalau bisa aku lihat di sini kayaknya Dewa punya kesempatan ketika mereka harus coba berdansa di arah Lord sih. Mereka bisa berdansa ke arah Lord, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka punya. Cuma yang mereka tidak boleh lupakan adalah kondisi kali ini dari Kin benar-benar harus punya momentum yang tepat. Karena kalau Kin nggak punya momentum yang tepat ini bahaya. Ditambah lagi Okta nggak boleh open vision. Rin sekarang bisa dibilang dalam indikasi belum punya power untuk melawan Dewa. Karena dia nggak punya Fury of the Phoenix. Iya. Dan
Nah ini mau dicek dulu ya pastinya dari Dewa United. Jadi masalah adalah item defensif mereka memang nggak banyak sama sekali. Hanya diarahkin aja seharusnya karena ini adalah lapu-lapu gold lane juga yang ngebuat nantinya bakal berfokus kepada satu momentum. Damage kalau gagal mereka harus tarik sih. Dan masalahnya Lordnya. Green, Santa Freud! Kenapa sana berhasil menunjukkan Ruiz sama retribution from Ray? Berhasil mendapatkan Lord bermasalah permasukkan dan tim RRQ mereka kehilangan Ruiz. 2 poin gak menjadi pilihan utama. Toy, this is Captain Toy speaking ready to take off. Di depan sana mencoba untuk mengejar. Di mana sosok dari Kin berada Tyrant. Membaik time, fokus ke arah Muesa. Mendapatkan seorang Idol. Tapi nampaknya Kin mencoba diselamatkan Toy. David terlalu dalam dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan karena tidak bisa masuk. Dengan adanya kondisi Toy seorang diri, Tyrant versus Muesa di arah bottom lane. Baik time dikeluarkan, Muesa kali ini terkena dia bisa cukup sadar. Solo kill from Tyrant di arah bottom lane. Pertukaran yang akhirnya bisa diunggulkan oleh RRQ, tapi mereka juga kehilangan Lord yang sebenarnya chance besar banget untuk bisa dipegang oleh RRQ sendiri. Dan ya ini satu momen kalau misalnya dibuka sama Dewa dengan sangat baik, RRQ dalam bahaya bro. Ya kan? Bayangin kalau itu di high ground, itu di luar area high ground loh. Iya. Makanya tadi aku bilang, walaupun RRQ dapat Lord, mereka harus hati-hati. Karena Dewa ini, mereka punya AoE yang begitu luas. Iya. Dan sekali kombonya berjalan, kayak tadi Fury of the Phoenix, langsung ada Torn of Ruin juga, Rins jadi korban kan. Makanya dia nggak bakal bisa survive ketika ditarget, apalagi Toy nanti. Ketika ternyata Toy-nya yang bakal ditargetkan, walaupun punya Wind of Nature, tapi ingat masih ada efek dari magic damage-nya. Dan ini yang harus dikhawatirkan karena Ray-nya sudah mulai mendapatkan item yang sepadan on the way untuk endless battle harusnya. Iya. Dan ya tadi tumbangnya dari Mueza ditukarkan dengan 2 poin eliminasi yang benar-benar mahal. Tapi masih ada pressure dari Idok yang harusnya nggak boleh di underestimate sama sekali dari Dewa. Dengan setarikan tetap aja akan mengunggulkan kuantitas buat RRQ. Dan ya mungkin akan menuju ke arah Lord selanjutnya. Sama Diren sih menurutku. Diren sampai bikin Malefic Roar loh. Dia udah punya damage banget sebenarnya. Wah, Untuk tadi bisa menumbangkan Kin aja dia sebenarnya bisa. Untungnya Kin masih bisa survive ke belakang tadi kan. ya makanya gue kayak agak gimana ya, gue lebih suka aja item dari Alice ini lebih full tanky gitu dibandingkan Regen dan juga damage. Kenapa? Memang basically dia itu di sana adalah mengganggu ketika dia punya durability yang sangat maksimal, masif. Dan kalau bisa semua damage absorb yang diberikan RRQ di deliver Karakit itu yang menjadi poin penting untuk Dewa. Itu jadi kemenangan. Ya, jadi pasti. memang sengaja crossbow of tanknya dibuka tuh untuk Kin. Jadi ya. Karena biar nanti Kinnya yang menelan semua damage kan. Iya, Tapi kayak absorb semua. di satu Sini. sisi kayak dia butuh Winter kalau begitu. Dia buat nahan dari crossbow of tanknya juga kan. Ya setuju. Ya makanya buat sekarang Dewa masih belum ada yang bikin karang dari Winter Crown. Yang padahal dia sangat butuh. Oh mungkin itu dia. Maybe. Udah kelihatan tadi ada expert blow. Jadi dia yang mungkin akan ngebadanin nih harga mas untuk damage dari Toy-nya. Nanti dia initiate. Ya, dia bakal initiate. Dia bakal follow lebih tepatnya. Untuk damage yang diberikan sama Kin. Inisiasi seperti apa yang akan tercipta kita lihat nanti karena di bagian top lane lumayan dikuasai loh oleh Iya. Mueza. Ini dari tadi belum bisa ke-handle juga ya, karena bawahnya juga tipikal karate jungler yang bahkan Mueza gak cuma minion, gak cukup puas ya, langsung ada orange buff pun yang bisa diamankan. Ingat secara item dia udah pegang Blade of Despair dalam momen seperti ini. Itu dia Nevin yang aku tadi mau sampaikan ke Nevin. Aduh, aku bilang aduh tuh BOD masalahnya. Iya. Udah di tangan dari Mueza dan ini Dairan. Heeh. Ini bisa punya burst yang sangat uncalculate dari Mueza. Ya, dan sekarang udah mulai ada setup juga yang bakal dipegang sama RQ terlebih dahulu. Sejauh ini belum terpantau adanya Kin untuk membuka Turn of Ruin, tapi akan ada celah dan permainan dari Oh Kin. Dairan dia bagus banget menutup jalan permasalahan dari tim Dewa. Ray berhasil mendapatkan Riz. Luar masih terbuka dengan sampai bebas dan langsung ada pelarihan. Dan this crossbow of Tank yang hampir saja terbuka membuat permasalahan dari tim Dewa menuju ke arah belakang. Diselamatkan oleh para pasukan Dewa lainnya. Lihat Okta dan maybe the best yang bisa dilakukan tapi Dairan zoning out ke arah belakang tidak ada henti. Wow, masih ada 3 pemain tersisa dari Dewa United memang. Tapi yang tadi juga bisa disayangkan adalah Mueza tertangkap. Yang akhirnya nggak ada delivering damage lagi. Dan shout out untuk Dairen sih. Ya dedicated gigitnya untuk Mueza tadi ya. Itu dia. Jadi jangan selalu ofensif. Ya. Karena dari tadi kan Dewa yang bikin move duluan kan. Udah pasti bakal ada satu flank dan Idok sudah merencanakan hal tersebut untuk mengcover Toy. Nah, dan ini dia untuk satu Lord yang akhirnya bisa dipegang oleh RRQ. Dalam kondisi kuantitas yang penuh karena Rins juga udah mulai kembali. Jadi kesempatan besar untuk mereka menembus ke area base turret. Dan untuk Dewa, potensi defensif mereka seperti apa bro? Wah kalau ngomongin potensi defensif sebenarnya agak susah ya. Paling bisa nge-cut wave minions. Heeh. Dan itu bisa dijalankan sama Mueza sebenarnya.
selama Oktanya nggak ketangkep nggak ada masalah emang. Masih bisa ngelakuin defense. Tapi harus hati-hati nih. Karena buat sekarang nih Idoknya bisa start duluan. Iya. Walaupun dia nggak ada di flicker, tapi Iron Hook-nya ini bisa mengacaukan formasi dari Dewa. Minimal 1 gitu loh. Iya, minimal 1 hilang. Ya kalaupun Okta sekalipun yang kena ya, walaupun ke Iya. cancel semuanya, tapi itu udah pasif dan flicker udah pasti. Nah Okta, kalau udah gak ada pasif, gak ada flicker, ya itu dia Zetian lah. Problemnya di mana Ya, Zetian itu problemnya berada. Iya. harus jalan kaki juga kan dia jatuhnya. Ditambah mungkin kalaupun aku merasa siapakah targetnya, mungkin maybe. Oh, terdeteksi di mana Bueza berada, maka coba ditutup jalannya dengan versing. Dark Tempo dikeluarkan, Zetian! Berhasil ditutup jalannya, ada damage dari sudut depan sana, tapi perpasukan dari tim Arasio mereka masih bisa mengakses damage yang diberikan. Dairan, David, menuju ke Maybe, menuju ke belakang. Zetian, kali ini gak punya damage lagi daripada masukan dari tim Arasio, mereka fokus berhasil melakukan kill. Best terbuka dengan sangat bebas. Maybe tertinggal dengan Winter Crown Toy. Berhasil membuat Arasio mendapatkan game yang pertama. Menghambat Dewa United untuk bisa melaju ke babak playoff, tapi ini dia yang dicari-cari dari RRQ. Early game yang bisa dibilang cukup berhasil. Dan pada akhirnya ketika kita ngelihat team fight objektif yang perfect di akhir. Bahkan finishing yang tidak ada celahnya. Mendapatkan Muesa secara langsung. Dan menjadi kemenangan untuk RRQ di game yang pertama. Dan semua berawal dari lagi-lagi covering fire untuk Toy. Mereka melakukan cover yang begitu ketatnya. Agar Toy tidak terganggu oleh lini depan dari Dewa. Terutama ketika Kitnya langsung jump in ke belakang. Muezanya ditutup. Dan sekali lagi Idok yang menyelamatkan hari dari RRQ sejujurnya. Setelah Bloodihan yang terlihat jelas tadi di belakang. Ya, tidak ada jalan untuk Mueza bisa memberikan damage. Karena emang bahaya utamanya hanya ada di Mueza dengan damage yang emang akan diberikan kepada Halkar seluruhnya. Bahkan sampai Blade of Despair udah ada di tangan. Dan ya balik lagi, ngelihat dari RRQ dengan gameplay seperti ini. Dailan yang tahu nih mana target paling utama juga yang bisa dicari. Memang ada sedikit cancellation dari Cetiana juga. Tapi ini nggak berlangsung lama juga, Prof. Oke, ini dia nih salah satunya juga ya. Yang sempat kita lihat makan depan aja karena mereka punya Lord Evo. Dan bahkan yang gue suka adalah di mana sebenarnya Dairan ini sebenarnya menjadi peran penting banget. Dia carry banget di sini. Carry banget. Cuma kalau Idok gak sabar bermain